Ada pula hadis yang melarang menggauli wanita melalui duburnya. Diriwayatkan dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyetubui istrinya pada duburnya adalah sodomi kecil. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Thalab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggauli wanita dari duburnya. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk menyatakan kebenaran. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang menyetubui istrinya pada duburnya tidak akan diperhatikan Allah. Baik, banyak hadis tentang itu Anda bisa baca. Saya kembali membahas. Artinya wanita yang menyusukan anaknya itu dia masuk dalam udzur muakkad. Udzur fisik dan muakkad. Jelas itu ya? Lalu apa yang harus dia lakukan? Membayar fidyah atau melakukan shaum? Dengarkan saya baik-baik ya jemaah, ente wa haqqakal ayat atau celok-celok. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita yang menyusukan? Membayar fidyah atau shaum? Fidyah. Minta dalilnya mana? Dia masuk dalam muakkad atau muabbad? Muakkad. Muakkad apa yang harus dilakukan? Baca, Ustaz. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jangan minum tangan kiri, barakallahu fikum. Dengarkan baik-baik. Jadi dia harus melakukan shaum pada hari yang lain, tidak mengeluarkan fidyah. Karena dia masuk dalam kelompok muakkad. Lalu bagaimana dengan muabbad? Siapa yang harus melakukan fidyah? Orang yang berat menjalankannya. Orang pikir atau bukan? Orang yang sakit menaun atau bukan? Kronis ya. Ini dia harus melakukan fidyah. Fidyah ini bukan yang seperti ente makan. Tidak boleh fidyah seperti ente makan. Fidyah yang sunnah berdasarkan dalil yang sahih itu antara 25 sampai 30, 25 sampai 30, minimal 25. Memang ada perkataan satu mud yaitu 6 ons, pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat itu lemah. Namun kita tidak menafikan adanya pendapat itu. Anda disuruh mengambil yang kuat, berarti itu makan plus minum, makan halalan thayyibah. Tidak boleh kita kasih dia halal nasi putih, sayurnya sayur apa, kita mesti tahu sama tempe lah, untuk hagak tawak untuk itu sendiri. Tapi untuk ngasih orang fidyah nggak boleh. Ente harus kasih dia, tidak boleh dikasih dia, ente harus kasih dia lah kambing plus tetek bengek plus baju, maka hitungannya minimal 20, 20, maksimal 30. Ente nggak makan 30.000 satu porsi, salah ente sendiri. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban, lantas ente bakhil an nafsak tawak. Tapi tidak dikasihkan kepada orang lain. Ente tidak disebut bakhil. Ente disebut bakhil kalau ente tidak mengeluarkan zakat. Ente mengeluarkan zakat, ente boleh ngomong kepada orang seluruh Surabaya ini. Ente ngomong di Sasak. Jadi ada memberikan istilah, kata kalau jatuh jarum di Sasak nanti keluarnya linggis, katanya kan gitu. Ente ngomong seperti itu loh. Nah ente boleh ngomong
semua orang tahu di Indonesia, hanya di Saudi tahu. Ente mendapatkan pahala dari Allah karena ente menyebarkan kebenaran. Bukan hak ente itu. Hak orang dilepaskan. Tapi ketika bersedekah haram. Dalilnya, ana ulangi ya. Ini dalilnya ya. Riya itu terbagi menjadi berapa? Ada riya kepada manusia, ada riya kepada Allah. Yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana? Dua-duanya tidak boleh. Atau satu-satunya boleh? Bukan Al-Baqarah 64, 264. Anak kasih dia hukum ini. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Itu dia. Riya kepada siapa? Manusia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu dalam sedekah. Buka Al-Lail ayat 5. Surat 92. Baca suratnya, masa pegang ayatnya. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Surat 76 Al-Insan ayat 8. Innama wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. 8 76 Al-Insan. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Lanjut. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ini riya kepada Allah atau tidak? Riya kepada Allah atau tidak? Baca terjemahnya. Riya kepada Allah atau ini? Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Riya kepada Allah ini. Riya kepada Allah. Jadi riya kepada Allah itu sunnah. Riya kepada Allah itu sunnah, bentuk daripada ekspresi iman. Wallahi kadang-kadang orang Arab dengar, kadang-kadang itu hawashi dari sana Arab ya. Malah yang ada di sini nggak ngerti gitu ya. Sudah bercampur. Orang Arab bilang, wallahi kalau Allah bukan karena ini nggak mau kasih ini. Kalau Allah bukan karena, jadi kita boleh berkatakan, wallahi kalau Allah bukan karena Allah memerintahkan aku untuk bersedekah, aku tidak akan pernah untuk bersedekah ya Allah. Karena perintahmu, maka aku lakukan. Ekspresi atau tidak? Emosi atau tidak ya? Maka kita harus ada ikatan emosional antara kita dengan Allah, antara kita dengan din, diekspresikan iman itu sehingga Anda merasakan kelezatannya. Jadi iman itu bukan sabta. Memberi sedekah tidak boleh cerita kepada, tetapi kepada orang itu Anda boleh berkata, ini perintah Allah untuk ini perintah Allah kepada saya untuk memberi sedekah. Diucapkan kepada orang itu, lalu dengan tutur kata yang baik, terimalah. Aku berharap pahala dari Allah. Semoga kau bisa baik dengan ini. Bujuk dia dengan kata-kata yang manis. Bersedekah, hati ini terasa puas. Lalu ketika Anda memberikan sedekah, lanjut. 67, 76, lanjut. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Jadi tidak boleh itu setelah memberi orang fulus atau makanan itu tidak boleh menerima balasan daripada dia.
sama sekali, belas. Kita kan suka ngantar kita kan kadang-kadang Ramadan ngantar ya. Lalu kembali, nggak boleh. Riba, haram. Nggak boleh. Ente membalas dengan masalah dia tidak boleh terima. Orang yang pintar ketika dia memberi, bagaimana caranya supaya dia tidak berbalasan? Yang kedua, dan tidak pula ucapan terima kasih. ente tidak boleh menunggu kata-kata terima kasih. Dia mau bilang syukran atau tidak, lah ente waktu memberi itu sudah farhan. Alhamdulillah aku bisa memberi. Boleh ngomong dengan istri anda, alhamdulillah aku taufikkan Allah, aku bisa bersedekah ini. Nangis anda ketika bisa melakukan kebajikan. Karena kalau hati anda dirubah oleh Allah tidak bisa melakukan kebajikan. Berapa banyak orang bertamanna untuk bersedekah, lalu dia bernazar, pokoknya kalau ini goal sukses aku mau sedekah ini. Lah haram. Itu sedekahnya orang bakhil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mau bersedekah tapi nazar, itu sedekahnya orang-orang yang bakhil. Dia dapat yang gede, dia mau yang kecil. Nggak boleh, haram. Berarti kalau dia tidak dapat, dia tidak akan bersedekah atau tidak? Lah, sallallahu alaihi. Nah, ini sedekah orang bakhil nazar itu. Maka tidak boleh nazar. Baik. Jadi riya kepada Allah itu boleh atau tidak? Riya kepada manusia boleh atau tidak? As-Sudais itu kalau salli kira riya atau tidak? Imam Makkah itu. Itu Imam Madinah salli. Ngapain salli pakai nangis, pakai macam-macam? Nah, kontrol ini tidak bisa di. Baik. Jadi riya yang tidak boleh itu kepada siapa? Riya an-nas. Riya yang sunnah. Contoh, ketika dia selesai menjima istrinya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah zakarku. Betul iman dan dekat dia kepada Allah atau tidak? Saking dekatnya atau tidak? Nah, intinya jauh berdekat. Makanya Nabi sampai ada doa jima. Dalam keadaan nafsunya begitu meluap, masih sempat dia membaca doa. Karena dekat atau bukan? Jadi anak ulang kembali kepada bahasan saum ini. Jadi uzur syar'i itu terbagi menjadi muakkad dan muabbad. Wanita yang menyusulkan itu masuk dalam muakkad, fidyah atau saum. Lalu bagaimana kalau dia fidyah? Kalau dia berfidyah bagaimana? Lantas apa manfaat fidyah? Fidyah itu manfaatnya mengcover. Misalnya perempuan ini atau orang ini sakit, lalu dia fidyah. Ketika fidyah, selesai fidyah, lalu dia meninggal, ada orang wajib mengganti saumnya atau tidak? Tidak, karena sudah tercover dia atau bukan? Kalau dia tidak meninggal, ke depan dia wajib puasa atau tidak? Wajib saum. Kalau dia fidyah pada saat itu tidak menyusahkan ahli warisnya. Anda kasih contoh. Ada orang meninggalkan saum 5 hari. Jadi masuk bulan Ramadan 5 hari, dia pun meninggal. Selama 5 hari ini dia tidak saum. Siapa yang harus mengertikannya? Ahli warisnya. Tapi kalau dikeluarkan fidyah,
Harus ganti nggak ahli warisnya? Jadi manfaat fidyah itu apa? Mengcover. Kemudian bagi orang-orang yang mu'abbad, secara psikologi dia cukup dengan fidyah dan tidak mungkin sembuh kalau pikun. Tetapi kalau mu'aqqad bisyarr, lalu satu saat dia saum menurut dokter, kalau dia saum tidak masalah, dia untuk mengganti boleh. Dia dibenarkan untuk fidyah karena ada syarat. Jadi penyakit-penyakit yang kronis yang tidak boleh memungkinkan dia untuk saum, berdasarkan dokter dia boleh untuk tidak saum, mengeluarkan fidyah. Yang tidak kronis tidak boleh. Kalau dia lakukan, maka dia harus saum. Adapun tentang wa antasumu khairun lakum, itu menurut Ibn Abbas mansukh, terhapus hukumnya. Tetapi menurut para fuqaha, ayat itu masih bermanfaat. Maka untuk orang-orang yang muakkad, dia boleh menggantikan saum pada hari yang lainnya. Ayyuhal ikhwatu fillah, jam berapa ini? 9. 10 kurang. Anak aja setengah jam aja ya. Gimana yang ngaji? Hah? Sampai kan 10? 11. Kemudian, jadi mana ayyaman ma'dudat? Yang pertama adanya hitungan berdasarkan qamariyah. Apa? Berdasarkan syamsiyah. Namun dia tidak boleh dibikin penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. Jadi kesemuanya harus menggunakan ru'yah. Adapun hisab, saya ulangi kembali, untuk mengetahui hitungan tahun, tidak menentukan awal bulan. Kemudian saum itu sebagaimana saya sampaikan kembali bahwasanya dia memiliki beberapa persyaratan. Kalau begitu, syarat saum itu apa pertama? Kalau udzur itu ada 2, ada udzur fisik muakkad, ada udzur psikologi mu'abbad, kemudian ada udzur fisik muakkad bisyarr. Lalu yang muakkad bisyarr fisik atau bukan? Muakkad bisyarr fisik atau bukan? Muakkad tambah syarat psikologi atau bukan? Pikun kan? Nah, kalau begitu syaratnya apa? Bukankah sehat? Bukankah sehat? Jadi syarat untuk saum itu dia sehat. Apa dasarnya? Faman kana minkum, bagi orang marid dia harus mengganti pada hari yang lain, boleh berbuka. Berarti syaratnya sehat. Yang kedua, muqim. Karena disebutkan awala sabarin, berarti syarat mutlak kedua yaitu muqim. Iya atau tidak? Makna balik atau bukan? Kemudian saya ingin membahas tentang fama apa? Awala sabarin, yaitu orang yang musafir. Musafir salat sama musafir saum berbeda.
salat musafirnya berdasarkan jarak. Jarak minimal 1 mil persegi. Ada yang mengatakan 6 mil, ada yang mengatakan 12 mil. Nah, di sini tuh fuqaha menyatakan 2 marhalah 81 kilometer. Ya, ini ada 2 versi. Ini ketika dilakukan Anda mendapatkan pahala sunnah karena Anda menerima salafah dari Allah, dan hukumnya untuk menjamak kasar itu sunnah, tidak berdasarkan udzur, tetapi itu merupakan salafah dari Allah, bukan karena udzur boleh menjamak kasar. Iya atau tidak? Allah menyatakan, bukan tafsir Ibnu Katsir, bukan surat An-Nisa ayat 101. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Silakan terjemah, siap tafsir Ustaz. Baca terjemah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat ini pernah ditanyakan orang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tafsir Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maksudnya kamu sebagai musafir. Seperti arti pada firman Allah Ta'ala, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Al-Muzammil ayat 20. Firman Allah Ta'ala, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengqasar sholat. Maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya dengan mengubah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil sholat qasar dalam perjalanan. Namun mereka berikhtilaf mengenai perjalanannya itu sendiri. Ada ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dalam rangka ketaatan. Ada pula ulama yang tidak mensyaratkan demikian, namun perjalanannya menyangkut kepentingan yang mubah. Dari ketentuan itu dikecualikan perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Ahmad, dan para imam lainnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perjalanan itu bersifat mutlak, termasuk perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Daud. Pandangan mereka ini berdasarkan keumuman ayat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur. Adapun firman Allah Ta'ala, jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir, ketentuan ini merupakan pengecualian dari keadaan yang mendominasi pada saat turunnya ayat ini. Sesungguhnya pada permulaan Islam dan setelah hijrah, perjalanan yang dilakukan kaum muslimin diliputi oleh ketakutan. Bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan khusus. Dan dalam berbagai kesempatan lain, agama Islam dan pemeluknya diserang pihak lain. Jadi mantuk hukum yang diperoleh dari ungkapan nas, yaitu rasa takut, telah hilang dari situasi atau kejadian yang mendominasi. Maka nas itu tidak lagi menjadi mafhum, hukum yang diperbolehkan dari pemahaman terhadap nas. Maksudnya, jika ketakutan sudah hilang, tidak berarti hukum qasar pun hilang juga. Nah, oke ya, tetap berlaku. Nanti panjang dalilnya itu ya. Oke, orang berkata. Jadi menjamak qasar ketika orang musafir bukan karena dia sanggup ataupun tidak sanggup, tetapi hukumnya sunnah. Karena itu merupakan salafah dari. Adapun musafir dalam keadaan saum, yang saya tanyakan,
Syarat saum itu istita' atau bukan? Syarat saum itu istita' kemampuan atau bukan? Kemampuan ya. Kalau kemampuan menjadi syarat mutlak, lalu syarat kedua musafir, maka ketika orang musafir ditanya kembali kepada syarat pertama, dia sanggup atau tidak untuk melakukan saum. Tidak bisa diukur. Anak tidak bisa mengukur kesehatan ente, kemampuan ente. Ukurannya ukuran perut masing-masing dan fisik masing-masing, tidak bisa dibikin takaran umum. Jadi mungkin terjadi dalam satu rombongan ada yang saum, ada yang tidak. Karena berdasarkan faman kana minkum maridan, istita' atau bukan? Au ala safarin. Musafir kembali pada syarat pertama istita' atau bukan? Kembali pada syarat pertama. Maka Umar bin Khattab berkata, apakah tidak cukup Quran yang menjadi penjelasan? Jelas nggak Quran itu? Jelas. Yang jadi masalah kapasitas orang yang menjelaskannya. Itu yang jadi problem. Jadi saya ulangi kembali, syaratnya berada dalam 184 atau tidak? Semua persyaratan, hukum, semuanya ada dalam 184. Karena saya ulangi kembali, Islam itu bermakna maju dan mundur. Anak kasih itu contoh. Ketika Allah menetapkan hukum, ente tanya, dia berkembang. Allah menetapkan satu hukum, ente tanya hukum ini sudah jelas, dia berkembang. Tidak memberikan Anda ruang untuk keluar. Anda mundur, dia pun mundur. Berlaku bolak-balik. Jadi yang dibenarkan untuk tidak saum itu kan bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. Ternyata syarat untuk saum itu juga bagi orang yang sakit. Balikan yang sakit apa? Lalu ada sakit dan sehat. Lalu ditanya, istita' kemampuan atau tidak? Karena ada sakit dan sehat, maknanya lagi kemampuan lagi atau tidak? Satu ayat itu apa yang bukan? Dikatakan, faman kana minkum maridan au fi sahhati au ma bainahuma istita'uhu. Jadi semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan hukumnya, lalu menegakkan bacaannya. Bukan menjadikan kita orang-orang yang menegakkan bacaannya, huruf-hurufnya, lalu meninggalkan dan menghilangkan hukumnya. Baik, anak kita cukup sekian. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.